Bungat Minah, Iya. panjenengan sampun sadeyan sego pager nggodhong sejak kapan? Sejak tahun 90. Setunggal porsi sego pager pinten, Bu? 5.000, Pak. 5.000 niku sing tumpuk napa Iya, biasa? tumpuk, Pak. Nek sing Sing biasa 3.000. 3.000, sing Iya. tumpuk 5.000. 5.000, Ngoten nggih. Tujuannya jelas nomor satu itu nasi pager bisa lebih dikenal di Grobogan juga sampai provinsi bisa sampai nasional. Saya ini seperti itu. Iya. Lebih populer lagi. Iya. Ini akan jadi cerita kuliner yang luar biasa. Nah, berikutnya cukup nggak begini? Tidak. Nasi pager ini harus dikembangkan. Mungkin bentuknya bisa dengan pincuk, bisa dengan suru, tapi nanti bisa dikemas lebih modern. Sehingga orang akan bisa menikmati sesuai dengan kelasnya. Kelas wong kampung, nganggo pincuk ngene iki ngobrol karo koncone mungkin cukup. Tapi terbayangkan nggak panjenengan ini masuk ke restoran besar dengan nama nasi pager. Kalau di kampung beli kayak gini harganya berapa? 4.000. 4.000. 3.000 juga ada. 2.500. 2.500. Kuya ndak segone apa pincuk tok? Ada nasinya. Bayangkan 2.500 paling murah bisa mendapatkan nasi pager. Kalau Anda menjual dengan kemasan yang bagus, bukan tidak mungkin dijual 25.000 di tempat yang lebih hebat. Nah, tugas panjenengan adalah menyampaikan, memberitakan, menceritakan dengan baik bagaimana prosesnya, bagaimana nikmatnya, dan bagaimana cerita yang ada di belakang. Saya senang menyambut gembira dengan Ibu Bupati dan seluruh Forkompimda yang hadir hari ini dan seluruh masyarakat yang berjubel sehingga ya dorong atus kabeh. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu potensi yang bisa dikembangkan dari Grobogan. Pak Kades, dikembangkan terus. Siapa tahu jadi wisata desa yang kemudian semuanya akan bisa dimunculkan. Dikembangkan terus-menerus, dibarengkan dengan kreasi-kreasi yang dimiliki dari Grobogan. Biar Grobogan makin mendunia. Penampilan seperti itu apakah itu cukup, Pak? Tidak. Kalau mungkin itu dinikmati sendiri barangkali cukup. Tapi menjadi tidak cukup kalau kemudian ini ingin kita taruh di tempat yang levelnya lebih tinggi. Mungkin pada level yang di hotel ini mesti ditampilkan. Saya kira banyak orang Grobogan yang sukses atau diaspora Grobogan yang pernah di Grobogan pernah nikmati ini. Pasti ada rasa kangen, pengen mencicipi itu. Dengan 2.500, 3.000, 4.000 di sini menjadi hal biasa. Tapi kalau itu disajikan di hotel, saya kira 25.000 pasti akan dibeli. Nah ini jangan kita mencoba menjual nanti teman-teman yang ada di sini bisa mendampingi dengan potensi yang ada nanti kemarin, semua bisa hadir di sini dengan meriah. Jadi kalau kita melihat namanya sudah menarik, itu bisa menjadi bahan-bahan candaan yang luar biasa. Bayangke, wong Grobogan mangan sego pager, nah, itu kan luar biasa. Itu untungnya mesti kuat tenan. Ya. Teman-teman dan pemirsa sekalian, saat ini saya sedang menuju ke rumah Bungat Minah. Bungat Minah ini adalah salah satu penjual sego pager. Sego pager adalah kuliner khas Nggodhong. Ayo ikuti saya. Bungat Minah, panjenengan sampun sadeyan sego pager nggodhong sejak kapan? Sejak tahun 90. Jenengan nerusaken napa pripun? Nggih, nerusaken usahane anu Budhe. Budhe nggih. Berarti Budhe pun dangu mulih. Pun dangu nggih. Pun dangu mulih nggih. Dulu Budhe panjenengan Budhe Aminah nggih. Nggih. Budhe Aminah niku sadiyane teng pundi? Sadiyane
waune tenggene pertelon Pertigaan. nggih sing Betul itu. nggih sing masuk ajeng tenggene salon dene nggih. Oh ngoten nggih. Oh. Nggih. Mboten teng Peken, Bu. Terusan nganu badhe temriku terusan langsung tepekan. Teng Peken. Terus jenengan berarti mulai tahun 90-an niku mangkal napa memang griya? Waune mangkal tengah sini niku bakso dhewe. Oh, tengah sini bakso dhewe. Terus sakniki kan enten sing jual nggih, Oh, enten sing pesen. pesen ngoten niku. Terusan temrik nganu teng griya. Griya nggih, karena sajian teng griya akhirnya makmur gitu. Nggih. Oh, ngoten nggih. Nak tasih nggih mandhap. Oh, ngoten nggih. Nggih, nak tasih mandhap teng ngene. Jadi rasanya pun setunggal minggu niku panjenengan mboten Mandhap. Pun mandhap nggih, pun telas teng griya. Nggih, telas teng griya. Oh, ngoten nggih. Setunggal porsi sego pager pinten, Bu? 5.000, Pak. 5.000 niku sing tumpuk napa Nggih, biasa? tumpuk, Pak. Nek sing Sing biasa 3.000. 3.000 sing tumpuk 5.000. 5.000. Ngoten nggih. Nah, tumpuk niku ditumpuk ngoten nggih. 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 10 ping Tambah kalih, Pak. berarti nganu nggih tambah nggih. Terus para pemirsa di apa di sego pager itu ada istilah biasa dan tumpuk. Biasa itu satu porsi. Satu porsi. Kalau tumpuk itu 2 porsi dijadikan menjadi satu. Biasa. Gitu ya 5.000. Jadi 5.000. Kalau gorengannya pinten, Bu? 500-an, Pak. 500-an masih murah sekali ya. Iya, masih Terjangkau. murah. Murah sekali. Berarti 10.000 itu sudah kenyang ya. 10.000 Iya. itu satu porsi sego pager tumpuk Iya. plus beberapa gorengan. Iya. Plus berapa itu? 10 gorengan ya. 5.000 Iya, nih, 5.000. Masya Allah. Jadi masih murah sekali. Jadi Iya, masih murah. murah sekali. Kalau damelke nggih Bu nggih. Oh, nggih, Pak. Kalih. Teman-teman dan pemirsa sekalian, saat ini saya bersama dengan Mas Muhammad Mustaqim. Mas Muhammad Mustaqim ini adalah inisiator dan ketua Festival Sego Pager tahun 2020. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan Sego Pager. Assalamualaikum Mas Mustaqim. Waalaikumsalam Pak Asti. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Mas Mustaqim, bisa diceritakan Sego Pager itu apa dan kenapa kok dinamakan Sego Pager? Sejarahnya saya kecil ya. Iya. Sego pager itu dulu yang jualan yang banyak di dari desa Ketitang. Dari Ketitang ya, malah Ketitang. Jadi Ketitang lebih banyak, kalau Kidul dan Gedong itu cuma 1-2. Tapi yang asli itu dari Ketitang. Ketitang. Tapi Pak, kok dinamakan nasi pager? Memang beda dari nasi pecel ya. Ya. Kalau orang kebanyakan kalau lihat foto itu taunya nasi pecel. Sego pecel gitu ya. Padahal bukan. Padahal bukan ya. Ya mungkin bisa dideskripsikan Mas. Di nasi pager itu seperti apa? Di dalamnya ada apa saja? Ya. Nasi pager itu kan bedanya ada serundingnya. Ada serunding kelapa Uyah itu goreng ya. Yah goreng namanya. Istilahnya ya. Yah goreng karena asin ya. Ya, asin. Kelapa diparut tapi rasanya asin. Dibumbui terus kemudian Ya, disangrai. sebagai topping ya. Ya, sebagai istilahnya. topping ya. Dan ini sayurannya kan dirajang halus. Dirajang halus. Dirajang halus. Dirajang halus. Nanti diurap sama Sambal kelapa. kelapa. Kelapanya. Ya, sambal kelapa, terus kemudian dikasih sambal pecel, sambal kacang ya. Sambal kacang bukan sambal pecel. Bukan kacang. Beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Berarti sambal kacang. Sambal kacang terus dikasih ini ciri khasnya melanding itu ya, petet itu namanya. Oh, petet ya ini petet ya. Ini petet ceritanya adalah petet ini Petet. dan kemudian uyah goreng. Iya. Begitu ya. Dinamakan sego pager karena sayuran yang dulu biasa yang digunakan untuk sego pager ini adalah yang dulu biasa digunakan untuk pager hidup dan di pekarangan rumah ya. Banyak Pekarangan. ditemui ya. Banyak ditemui. Nah, Di antaranya apa Mas? Melanding, petet ya, melanding itu. Oh, Daun yang muda. Kepleknya. Kepleknya. Daunnya Terus daunnya, daun pelanding yang muda ya. yang muda sama terus kepleknya. sama kepleknya. Iya. Terus kemudian Itu dipotong-potong. selain itu apa Mas? Selain itu? Apa itu ketela? Oh, daun Ketela. pohon ya. Nah, Daun pohon. ketela. Ini daun pohon ya. Pohon. Ini daun pohon, daun ketela pohon ya. Iya. Itu maka kenapa dinamakan sego pager. Jadi dan benar. sego pager itu hanya ada di pagi hari ya Mas Iya, ya. Pak Heri. Di pagi hari dan kemudian ini sudah sejak tahun berapa Mas sego pager ini? Dengan kan asli Bugel ya, asli Iya. orang Godong ya. Sudah sejak tahun berapa nih Mas? Dari saya 4 SD saya sudah sarapan setiap hari pakai nasi pager. Dengan- Jadi dari mundurnya dari tahun 80-an sudah ada ini. Sudah ada ini.
80-an. Udah lebih mundur lagi. Mundur lagi. Ya, mundur lagi. Gitu ya. Sekitar mungkin tahun 60-an lah. 60-an. 75. 75 ya. sudah ada nasi pager ya. Terus kemudian nasi pager ini awalnya hanya bisa dijumpai di Tanggel sama yang sekarang terbanyak di Godong. Luar ya, biasa. di desa Godongnya. Tahun 2020 bulan Januari tanggal 19 panjenengan bersama dengan teman-teman menyelenggarakan festival Sego Pager. Tujuannya apa? Tujuannya jelas nomor 1 itu nasi pager bisa lebih dikenal di Grobogan, juga sampai provinsi, bisa sampai nasional. Saya ini seperti itu. Ya, lebih populer lagi. ya. Dan di festival itu dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, juga ya. Ibu Bupati. Ibu Bupati. Jadi alhamdulillah beliau-beliaunya bisa menikmati sepincuk nasi pager luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan dari efek dari festival itu, sekarang Sego Pager tidak hanya dijumpai di Ketitang, Bugel sama Godong, tapi juga sekarang sudah merambah ke berbagai desa yang lain ya. Di Purwodadi Kota aja sekarang sudah lebih dari 5 titik penjual Sego Pager. Itu efek dari festival Sego Pager ya. Harapan panjenengan terkait dengan Sego Pager ini apa? Jangan sampai penjual nasi pager ini berhenti di sini saja. Nanti ada anak cucunya yang bisa meneruskan lagi. Jadi jangan sampai punah. Paneman. Ini warisan leluhur ya. Leluhur ini. Warisan leluhur, kekayaan tradisional Nusantara. Dan ini lagi salah satu keunikan dari Sego Pager adalah cara penyajian. Penyajiannya Mas ya. Ya. Sampai sekarang masih dipincuk pakai daun pisang dan makannya masih pakai suru namanya ya. Istilahnya juga pakai daun pisang. Ini adalah penyajian yang otentik sejak dulu sampai sekarang ya Mas ya. Harapannya ini selalu baik dari isian maupun penyajiannya tetap dipertahankan. Harapannya begitu. Betul, betul ya. Dan ini Pak Ganjar sudah pesan, jangan pakai media plastik. Oh gitu ya. Natural gini. Natural ya. Kita sampah plastik sudah banyak. Ya, gitu ya. Natural pakai suru ya. Yeah. Pakai suru dan itu lebih nikmat ya Mas. Lebih nikmat. Ya coba bisa Jadi dinikmati. sayurnya habis. Dan nasi pager itu bisa dinikmati dengan berbagai macam gorengan, di antaranya bakwan sama mendoan, dan ada satu lagi peyek sebenarnya. Peyek itu yang pelengkap yang biasa. Dan kemudian minumnya adalah teh anget atau pulih es teh, silahkan ya gitu ya. Jangan sampai siang kalau menikmati, nggak enak ya, karena ini adalah menu sarapan ya Mas ya. Menu sarapan. Monggo Mas, saya tak dinikmati ya. Gimana? Jadi teman-teman, kalau boleh saya deskripsikan, Sego Pager itu adalah nasi ya, nasi yang kemudian diberi urap sayur ya. Urap sayurannya tadi sudah disampaikan, ada melanding, daun melanding muda, ada keplek, dan kemudian ada ini daun pohong, dan kemudian disiram sama kan sambal pecel tapi saus kacang, dan kemudian diberi topping ini ya, biji melanding ini ya, yang bikin unik, dan kemudian ditaburi uyah goreng. Uyah goreng itu istilah untuk menyebut serundeng tapi versi asin, versi gurih ya. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Rasanya sangat nikmat ya. Memang ini sarapan sehat karena banyak sayurannya ya. Dan lagi Pak Adi, ya. Yang beda ini kadang ada yang minta tumpuk. Iya, tumpuk ya. Jadi satu ini kasih sayuran, kasih nasi lagi. Kasih sayuran lagi. Iya. Dari dulu itu. Itu khasnya. Iya. Jadi kalau ada. Kalau pecel kan cuma satu ini ya. Iya. Kalau ini ada yang pasti ditawarin, Mas tumpuk apa tidak? Ya. Jadi tawarin tumpuk atau tidak. Ya. Jadi jangan kaget tumpuk atau tidak. Kalau tumpuk itu sebenarnya adalah 2 porsi tapi disatukan di dalam 1 pincuk. Itu ya. luar biasa. Luar Tidak biasa. ada di tempat lain. Ya. Tumpuk itu tidak ada. Cuma nasi pager. Ini kalau banget itu terkenal sambalnya pedas. Iya, betul. Jadi kalau belum terbiasa mungkin kaget. Loh kok pedas banget. Makanya kita harus rendah, jangan pedas-pedas. Kalau yang nggak suka pedas. Jadi kalau pagi hari lewat di Godong, sedang lewat di Godong, silahkan cari Sego Pager yang ada banyak ya, ada dijumpai di Godong ya. Di antaranya di sepanjang jalan pemuda Godong itu banyak dijumpai Sego Pager, dan salah satu favorit saya tentu adalah Sego Pagernya Banget. Sayangnya Sego Pagernya Banget itu tidak Bukalapak gitu ya. Bukalapaknya kadang-kadang ada, tapi karena sudah habis di rumah, sudah
sudah banyak yang ke rumah dan habis di rumah itu ya. Dan ini yang di Kodadi itu yang namanya Mbak Arni itu satu hari bisa 15 kilo sampai 20 kilo kalau hari ini. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Jadi satu orang datang nanti bentuknya sama. Gitu. Jadi efek dari festival itu luar biasa Luar lagi. biasa. Ya. Dan terakhir Mas Hakim, harganya murah. Oh Iya, kalau biasa 3.000, kalau tumpuk 5.000. Jadi dengan 10.000 itu sudah sangat kenyang. Ya. Sudah kenyang, itu luar biasa ya. Nyampleng tenan.